Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 11 saya cintai, saya banggakan. Mari kita mulai pelajaran ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita nanti bisa mendapat manfaatnya. Anakku sekalian, kelas 11, sebelum saya mulai, saya ingatkan bahwa kalian nanti sebentar lagi akan melaksanakan PAS dan akhir semester. Nanti kalau dalam perjalanan waktu ini tidak mencukupi untuk merampungkan materi kita sampai akhir target buku ini, saya minta kalian tetap belajar sendiri di rumah atau secara kelompok ya. Dan juga di samping belajar materi, nanti kalian juga belajar soal harian. Jadi nanti kalian di dalam melaksanakan PAS nanti tidak terlalu susah, karena kalian sudah berlatih diri untuk menjawab soal-soal. Dan juga nanti kalau misalnya ada kesempatan kalian saya suruh mengumpulkan tugas latihan soal tersebut, maka nanti kalian akan cepat untuk bisa mengumpulkannya karena waktunya sudah pendek, tinggal paling 2 minggu. Bapak-Ibu sekalian, saat ini kita akan bicara tentang fase kelima dari dinasti Abbasiyah. Jadi setelah fase 1, fase kejayaan, fase kedua, fase awal integrasi, kemudian fase 3 masih bertahan walaupun integrasinya sudah agak parah. Fase keempat sudah terjadi integrasi total. Jadi fase keempat sudah banyak negara-negara yang menjadi anggota dinasti Abbasiyah mulai pecah. Dan ini periode kelima, periode terakhir. Ada beberapa pendapat bahwa periode kelima dikenal sebagai periode lemah atau fase lemah. Tetapi di sini masih ada beberapa khalifah yang berkuasa di sini, menunjukkan suatu boleh katakan keberhasilan. Ya, jadi fase 5 ini ada 4 khalifah yang sempat masih berkuasa. Satu adalah An-Nasir, kemudian Az-Zahir, kemudian Al-Mustansir, kemudian Al-Mustasin. Di antara 4 ini yang masih ingin mempertahankan dinasti Abbasiyah adalah satu An-Nasir. An-Nasir dikatakan masih sempat untuk berhasil di dalam pemerintahan Abbasiyah, walaupun dinilai masih ada beberapa hal yang kurang, tapi beberapa pendapat ada keberhasilan dalam memperbaiki posisi dinasti Abbasiyah yang waktu itu sudah agak goyah. Kemudian berjalan 2 periode Az-Zahir dan Al-Mustansir. Maka bagi Al-Mustansir ya, ini boleh dikatakan ada keberhasilan yang kedua. Jadi lewat satu khalifah Az-Zahir mengalami penurunan, kemudian setelah itu Al-Mustansir ingin mencoba bagaimana mengembalikan prestasi yang gemilang itu, walaupun tidak total karena sudah mengalami keparahan dalam pemerintahan. Karena dia itu seorang pemberani dan yang adil, maka setidaknya mampu memulihkan kebesaran kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi walaupun sekian lama sudah ada beberapa kerapuan bahwa dinasti sudah mulai pecah karena kurangnya kepercayaan kepada pemerintahan pusat di Baghdad, maka Al-Mustansir di akhir periode kepemimpinan dinasti Abbasiyah ingin memperbaiki kekuatan dan kebesaran dinasti Abbasiyah di berbagai pemerintahan, termasuk dalam hal karya-karya, baik itu karya-karya ilmiah agama atau karya ilmiah umum ya.
Walaupun di situ belum totalitas dipraktekkan, misalnya ilmu pertanian, ilmu agama, tetapi para tokoh tetap mengadakan pendidikan terus-menerus. Dan ini pemerintahan diusahakan agar ada kestabilan, tidak banyak mengalami goncangan-goncangan atau pemberontakan. Ini masa ini. Ini berjalan sekitar 16 tahun. Setelah beliau wafat, digantikan anaknya, yaitu Abu Ahmad yang berjuluk Al-Mustasin. Maka dikatakan mengalami kelemahan kembali, karena mentalitas khalifah tidak seperti yang depannya tadi, tidak seperti dengan bapaknya. Maka ini dikatakan dalam sejarah adalah masa-masa kelemahan, masa-masa disintegrasi total. Perpecahan daerah kekuasaan sudah mulai beranikan diri untuk mengadakan kemerdekaan. Dia juga nggak ingin untuk patuh kepada pemerintahan pusat. Kenapa? Karena dinilai oleh negara bawahan bahwa khalifah sudah mengalami penurunan tingkat prestasi maupun pengendalian pemerintahan. Kecuali itu di saat mengalami kelemahan dan disintegrasi total ini tercium oleh bangsa Mongolia. Dari ketika Baghdad mengalami kejayaan di berbagai hal, sempat dibaca oleh orang-orang bangsa lain dan bertahan sampai sekitar 5 abad. Di 500 tahun sejarah itu menulis atau merekam Desa Abbasiyah dan kejayaannya. Maka ketika waktu berjalan terus sampai akhir tahun 1258 Masehi, maka saat itulah puncak kelemahan Desa Abbasiyah. Baik kelemahan pertahanannya, kelemahan tingkat militernya, maupun kelemahan-kelemahan yang lain. Maka begitu kelemahan sudah tercium, terekam oleh pihak lain, termasuk orang-orang Mongolia, pimpinan Wagukan, segera dia masuk untuk merebut dan menghancurkan kota Baghdad. Maka pada saat itulah dikatakan berakhir semua sistem politik dan kemiliteran Dinasti Abbasiyah yang sudah dirilis sudah di jalan yang mulai 750 Masehi sampai 1298 Masehi hancur pada waktu itu. Jadi boleh dikatakan periode 5 adalah periode lemah, periode kehancuran, periode akhir daripada sejarah dinasti Abbasiyah. Tapi dalam catatan masa catatan bahwa tidak berarti dengan jatuhnya dan selesainya pemerintahan Abbasiyah ini membuat perjalanan pengorbanan Islam berakhir, tidak. Jadi itu berakhir dalam masa itu. Tetapi berakhirnya itu juga merupakan pelajaran bagi orang-orang setelah itu. Jadi kenapa sampai begitu tragis, bahkan dalam sejarah itu Khalifah terakhir Al-Mustasin
dan keluarganya dibantai habis-habisan, dan orang-orang pengawal pun diserang dan dihabisi di dalam kekhalifahan itu. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Makanya ini dikaji oleh para pejuang Islam, tokoh-tokoh pembaru, tokoh-tokoh ahli politik. Kenapa sampai begitu tragis Khalifah dinasti begitu besar dan jaya sampai habis total, dihabisi oleh bangsa-bangsa lain. Maka saya masih berpikir dalam periode berikutnya, kekuatan pokok, kelemahan pokok yang terjadi pada waktu itu adalah di militer. Kalau kekuatan militer itu bagus, tertata, strateginya meyakinkan, maka menurut para pembaharu bisa diyakinkan negara tersebut aman. Yang kedua, kalau sistem ekonominya misalnya masih tertata bagus, berbagai kesejahteraan di masyarakat masih bisa dirasakan, di mana-mana terjadi kedamaian dalam hal ekonomi, tercukupi, katakan demikian, maka dua posisi ini boleh dikatakan bisa membantu adanya pemulihan pemerintahan yang stabil. Maka tidak heran bahwa kajian-kajian para ahli politik waktu itu, ahli pemerintahan waktu itu, atau tokoh pembaru waktu itu mencari bagaimana nanti untuk Islam bangkit kembali, jaya kembali, ajarannya bisa diterima kembali. Maka ada beberapa pembaharu yang muncul waktu itu. Jadi setelah Abbasiyah itu runtuh, ada kerajaan-kerajaan yang muncul, termasuk Kerajaan Utsman, termasuk Kerajaan Mongol. Itu yang terjadi. Kerajaan Mongol di India. Maka mereka berpikir, walaupun sudah begitu hancur Baghdad, begitu habis Baghdad, tapi mereka tidak menyerah, karena Islam adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab orang Baghdad, orang Abbasiyah, tapi Islam menjadi tanggung jawab seluruh umat. Hari-hari ketika ada Baiat Aqabah, bahwa orang-orang Madinah siap membela Rasulullah, membela jiwa raga dalam perjuangan Islam. Jiwa raga mereka siap untuk dipertaruhkan dalam bela Islam. Ini pun teralirkan ke darah-darah para pejuang setelah itu. Maka maklumlah, kalau Islam waktu itu mengalami beberapa masalah tentang kehancuran, kemunduran, maka tidak berarti bahwa Islam selesai. Tapi merupakan pelajaran bagi orang-orang berikutnya, agar nanti setelah bangkit, setelah ada perbaikan kembali, jangan sampai mengalami peristiwa yang tragis seperti itu. Ini maka sampai sekarang seorang pemimpin menggunakan sistem demokrasi misalnya, sistem pemilihan misalnya. Makanya agar seorang pemimpin, seorang khalifah itu benar-benar mampu diandalkan dalam misi atau visi kenegaraan. Jadi apa yang menjadi visi misi dia harus betul-betul bisa memberikan jaminan masa depan pemerintah atau negara
yang baik, aman, sejahtera. Baik teman-teman sekalian, karena waktu sudah selesai, maka harapan saya nanti agar ada manfaatnya dan kita tetap belajar di rumah untuk mempersiapkan diri di PS yang akan datang. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.